Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jumpa lagi dengan saya Junaidi Julian. Pagi ini saya akan membacakan berita tentang Prabowo sebut tuduhan politisasi bansos tak mendasar. Prabowo sebut tuduhan politisasi bansos tak mendasar. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menyebut dugaan penyalahgunaan paket bantuan sosial serta pengarahan aparat penegak hukum dalam pemenangannya di Pilpres 2024 yang dilayangkan kepadanya sebagai tuduhan yang kejam dan tak mendasar. Ia menyampaikan itu saat meminta pendukungnya untuk membatalkan aksi damai di depan gedung Mahkamah Konstitusi atau MK pada Jumat 19 April 2024 hari ini. Prabowo Gibran dalam memenangkan kontestasi demokratis ini di mana kami dituduh menggunakan cara-cara yang curang dengan menggunakan bansos maupun aparat penegak hukum. Kita sadari bersama bahwa itu tuduhan yang tidak mendasar, kata Prabowo dalam rekaman video yang disebar. Prabowo memahami tuduhan itu pun memantik respon yang beragam daripada pendukungnya bersama cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Namun ia meminta kepada seluruh pendukungnya untuk senantiasa menahan diri dan tak terprovokasi guna terus menjaga situasi agar tetap sejuk dan tentram. Prabowo pun menekankan kemenangan di Pilpres 2024 kemarin sebagai hasil proses demokrasi yang diperoleh secara sah dan merupakan hasil kerja keras seluruh elemen pendukung. Hal ini tidak berarti bahwa kita lemah. Tidak. Justru orang yang kuat adalah orang yang dapat mengendalikan perasaannya. Pihak yang kuat adalah pihak yang bisa menahan diri, ucap dia yang kini masih menjabat Menteri Pertahanan RI itu. Sebelumnya KPU telah menetapkan Prabowo Gibran sebagai pemenang Pilpres 2024. Paslon nomor urut 2 itu dinyatakan menang satu putaran, usai unggul di 36 provinsi. Dua paslon lain Pilpres 2024, Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, dan Ganjar Pranowo, Mahfud MD menggugat surat keputusan KPU yang memenangkan Prabowo Gibran ke MK. Mereka mendalilkan kemenangan Prabowo Gibran itu tak lepas dari praktik politik gentong babi berupa bombardir paket bansos oleh pemerintah Presiden RI Joko Widodo. Gibran diketahui sebagai putra sulung Jokowi. Kini proses persidangan di MK masih berjalan dan telah memasuki tahap akhir. Hakim Konstitusi dijadwalkan akan membacakan putusan perkara hasil sengketa Pilpres 2024 itu pada Senin 22 April 2024 mendatang mulai pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Berita selanjutnya. Prabowo belum bisa pastikan hadir di sidang putusan sengketa Pilpres. Wakil Ketua Tim Hukum pasangan Prabowo Gibran, Fahri Bahmid, mengatakan Prabowo Subianto belum pasti hadir dalam sidang pembacaan putusan sengketa Pilpres 2024 besok. Dia bakal koordinasikan dengan Yusril Iza Mahendra soal kehadiran Prabowo ke Mahkamah Konstitusi. Mengenai Pak Prabowo apakah hadir besok, itu sepenuhnya pada ketua tim nantinya, Profesor Yusril Iza Mahendra. Apakah nanti ada koordinasi terkait dengan itu, ataukah seperti apa? Ujar Fahri ketika ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Ahad, 21 April 2024. Fahri mengatakan pada sidang-sidang sebelumnya, Prabowo memang tidak pernah hadir langsung ke MK dan telah diwakili sepenuhnya oleh tim kuasa hukum. Pak Prabowo memang tidak sempat menghadiri persidangan-persidangan, sehingga sudah diwakili oleh kuasa hukum. Jadi untuk mengenai agenda besok barangkali kami akan informasikan, tuturnya.
Terlebih, kata Fahri, kehadiran pasangan calon dalam sidang sengketa di MK bukan suatu kewajiban. Hal ini karena semua urusan dalam persidangan telah diwakili oleh tim kuasa hukum masing-masing pasangan calon. Tapi yang jelas bukan suatu kewajiban karena memang bersengketa di MK itu pada hakikatnya telah dimandatkan atau diwakili oleh tim kuasa hukum. Jadi bukan sebuah kewajiban hukum secara prinsipal untuk hadir secara langsung, kata dia. Mahkamah Konstitusi memastikan bahwa pembacaan putusan sengketa hasil Pilpres yang dimohonkan Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, dan Ganjar Pranowo Mahfud MD akan digabung pada Senin 22 April 2024. Digabung di ruang sidang yang sama, dalam satu majelis yang sama, kata juru bicara MK Fajar Laksono saat ditemui di gedung MK Jakarta Pusat pada Jumat 19 April 2024. Fajar juga mengatakan MK telah mengirimkan surat panggilan kepada seluruh pihak, mulai dari Anies Muhaimin selaku permohon 1, Ganjar Mahfud selaku pemohon 2, Komisi Pemilihan Umum atau KPU selaku termohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu selaku pemberi keterangan, dan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka selaku pihak terkait. Panggilannya sama, jam atau pukul 9 waktu Indonesia Barat di ruang sidang pleno, ucapnya. Itulah berita kita pagi ini. Terima kasih.